Kamu nggak punya harga diri ya? Cuma karena nafsu makan, kamu rela bohongin suami sendiri. Kamu tahu nggak berapa kalori dalam mie instan itu? Aku butuh tenaga buat menyusui Arka, Mas. Asiku kering kalau aku nggak makan. Aku mohon, kali ini aja. Biar makin kering sekalian. Kalau kamu nggak bisa disiplin, kamu nggak berhak makan. Nih makan tuh di tempat sampah. Kalau kamu emang... Ya ampun, tolong, ada yang pingsan. Mbak, bangun mbak, istrimu kenapa Riz? Nggak apa-apa pak, kayaknya lagi kecapean aja. Ya udah, coba kamu bawa ke pinggir dulu, biar nggak jadi tontonan orang-orang. Hana, bangun, jangan bikin aku malu di sini. Hana, aku bilang bangun, jangan acting begini. Kamu puas bikin aku jadi bahan tontonan orang sekantor. Semua orang mikir aku nggak bisa kasih kamu makan. Kamu sengaja kan pingsan biar makan enak setelah ini. Akting kamu murah banget, Hana. Aku benar-benar pusing, Mas. Aku pingsan karena tubuhku nggak sanggup lagi. Kamu bahkan nggak nanya aku baik-baik aja atau enggak. Capek aku sama kamu. Kita pulang sekarang. Jangan harap besok kamu bisa keluar rumah. Kamu benar-benar sudah merusak reputasi yang aku bangun bertahun-tahun. Shh, jangan nangis terus dong, nak. Coba timbang berat badan kamu sekarang. Aku mau lihat progres kamu selama seminggu ini. Mas, bisa nanti aja nggak? Arka lagi rewel banget ini dari tadi. Aku sampai gak sempet sarapan. Kepala aku juga udah pusing banget. Pusing atau cuma alasan supaya bisa makan banyak? Kamu itu harusnya sadar. Lihat pipi kamu udah sebulat apa. Minggu depan itu acara kantor paling benar. Minggu depan itu acara kantor paling besar tahun ini. Semua istri direktur datang dengan penampilan berkelas. Mau ditaruh di mana muka aku kalau kamu tetap gemuk begitu? Malu aku loh. Mas, aku ini baru 3 bulan melahirkan. Tubuh aku butuh waktu untuk pemulihan. Apalagi Arka masih ASI eksklusif. Kalau aku kurang makan, ASIku bisa seret. Kamu gak kasihan sama anak kita? Kasihan itu kalau ibunya nggak tahu diri. Udah tahu berat badan nggak proporsional tapi masih makan seenaknya. Nggak usah makan roti ini. Kamu minum air putih aja yang banyak. Itu udah cukup buat ganjil perut. Mas Aris tega banget. Aku lapar, Mas. Aku butuh tenaga buat jaga Arka. Kenapa kamu sejahat ini karena cuma masalah fisik? Aku begini juga demi kebaikan kamu. Biar kamu tetap cantik kalau dipandang. Pokoknya berat badan kamu harus turun 10 kilo sebelum acara itu. Titik. Kalau enggak, mending kamu di rumah aja. Nggak usah ikut sekalian. Neng Ana, pas banget nih, dagingnya baru datang, masih seger. Bagus buat nambah tenaga biar asinya makin lancar, Neng. Enggak dulu, Bang. Saya mau beli bayam sama wortel aja. Kamu belanja sayur karena lagi program diet ya? Enggak, Bu Tejo. Emang lagi pengen makan sama yang seger-seger aja pakai sayur. Tapi kalau dilihat-lihat, kamu habis lahiran malah makin gemuk sih. Beda banget sama mantu saya. Dia itu baru 2 bulan lahiran, udah balik langsing lagi. Perutnya udah rata, rajin ke salon pula. Nggak kayak kamu, yang masih kelihatan kayak hamil 5 bulan. Setiap orang kan beda-beda metabolisme tubuhnya, Bu Tejo. Iya, bener tuh. Karena kalau lagi nyusuin justru harus banyak makan. Kalau diet nanti bayinya kasihan, bisa lemas. Totalnya jadi 5.000 aja, Neng. Ini uangnya, Bang. Makasih ya, Bu Tejo. Saya duluan ya.
Sana coba yang ini. Aku mau lihat kamu pakai ukuran S. Jangan cari alasan, ukurannya kekecilan. Baju ini memang modelnya harus pas di badan. Mas, ini ukuran S. Kamu bercanda ya? Aku nggak bakal muat pakai ukuran baju ini. Pasti di bagian dadanya sesek karena aku lagi menyusui. Makanya diet. Udah, pokoknya pakai yang itu. Biar kamu ada usaha buat kurusin badan. Sana masuk ke ruangan ganti. Jangan bikin aku malu. Kelamaan nunggu di sini. Maaf Pak, sepertinya Ibu butuh ukuran L atau mungkin XL untuk model selimpit seperti ini supaya tetap nyaman dan tidak sesak napas. Mbak, jangan ikut campur. Tugas Mbak cuma melayani, bukan jadi konsultan kesehatan istri saya. Oh, iya baik Pak. Iya Mas, aku coba. Tolong jagain Arka sebentar. Ya ampun, lihat tuh, lemak di mana-mana. Mas, tubuh aku jadi begini karena mengandung dan melahirkan anak kamu. Kenapa kamu tega ngehina aku di depan umum begini sih? Aku begini karena peduli sama harga diri aku. Udahlah, sekarang kamu masuk lagi, lepas baju itu. Kita cari baju di toko lain yang ada korsetnya buat nutupin lemak kamu itu. Aduh, asinya cuma keluar sedikit. Kasihan Arka, pasti dia lapar banget. Ya Allah, asinya cuma segini. Lemaknya juga nggak ada sama sekali. Pantesan Arka nggak kenyang-kenyang. Maafin ibu nak, ibu nggak punya tenaga lagi buat kasih kamu makan. Sakit, tapi kalau nggak pompa, Arka mau minum apa? Mas Aris pasti marah kalau aku minta beli susu formula. Dia pasti bilang aku malas menyusui supaya bisa makan banyak lagi. Arka sayang, jangan nangis lagi ya. Ibu lagi usaha nak, tapi ibu lagi lemes banget. Kepala ibu rasanya mau pecah. Aku gagal jadi ibu. Aku gak bisa kasih makan anakku sendiri. Tapi aku juga takut kalau aku makan sekarang dan Mas Aris tahu, dia pasti bakal bentak-bentak aku lagi. Astaga, Hana, kamu sakit? Wajah kamu pucat banget, Han. Makan ya. Aku pesanan steak atau pasta yang paling enak di sini. Aku yang traktir. Jangan Ran, makasih banyak. Tapi aku nggak bisa, air putih aja cukup. Mas Aris, dia bisa tahu kalau aku makan di luar. Dia selalu cek pengeluaran aku. Bahkan dia sering cium aroma mulutku. Kalau dia tahu aku makan makanan berat, dia bakal ngamuk habis-habisan. Dia itu gila atau gimana sih, Han? Kamu itu lagi menyusui. Itu bukan diet namanya, itu penyiksaan. Kamu lihat deh tangan kamu, gemeteran begitu. Arka, gimana kalau ASI kamu seret? Dia malu punya istri gemuk Ran. Arka sering nangis karena ASI aku seret. Berat badannya juga nggak naik-naik. Aris itu sudah keterlaluan. Ini bukan lagi soal pengen istrinya cantik. Ini penyiksaan, kamu tahu nggak? ASI kamu bisa berhenti kalau kamu stres dan kurang gizi begini. Ini kekerasan dalam rumah tangga, Han. Aku takut Ran, kalau aku lawan dia makin jadi. Dia selalu bilang aku nggak tahu terima kasih karena dia sudah kerja keras. Sementara aku cuma leha-leha di rumah sampai badan melar. Aku merasa aku gagal jadi istri yang cantik buat dia.
Kamu gak gagal. Yang gagal itu Aris sebagai suami. Kamu harus lawan, Han. Kalau kamu gak sanggup demi diri kamu sendiri, lakukan demi Arka. Bu, tolong jangan bilang kalau tadi aku cerita soal diet itu. Mas Aris pasti marah besar kalau tahu aku mengadu. Tenang aja Han, ibu harus bicara sama dia. Ini demi kebaikan kamu dan cucu ibu. Walah, ternyata di sini. Aku cari di rumah kamu nggak ada, HP nggak diangkat. Kamu sengaja mau bikin aku khawatir atau emang mau cari dukungan di sini? Aris, sopan sedikit kalau bicara sama istri. Kamu ini apa-apaan sih? Hana cerita ke ibu soal aturan makan yang kamu buat. Kamu mau bunuh istri kamu dan anak kamu sendiri. Oh, jadi sekarang sudah jadi tukang adu. Hebat ya kamu, Han. Bisa-bisanya kamu komporin ibu supaya benci sama anak sendiri. Aku cuma mau kamu disiplin, biar nggak kayak mak-mak dasteran yang nggak keurus. Aris, ingat gak dulu kamu besar karena apa? Karena asik ibu. Hana ini lagi menyusui. Dia butuh makan. Kamu dulu ibu besarkan dengan kasih sayang. Kenapa sekarang kamu jadi laki-laki yang cuma mementingkan bungkus luarnya saja? Cukup bu, zaman ibu sama zaman sekarang itu beda. Standar sosial sekarang itu tinggi. Aku capek kerja cari uang, tapi kalau bawa istri kemana-mana malah bikin malu. Karena itu cuma malas olahraga dan terlalu banyak alasan soal lapar. Mas, aku nggak malas. Aku cuma butuh nutrisi buat anak kita. Kenapa kamu setega ini membentak ibu kamu sendiri? Cuma demi penampilan aku. Gak usah banyak drama, ayo pulang sekarang. Ibu gak usah ikut campur urusan rumah tangga kami. Kamu anak, makin kamu ngadu makin ketat. Aku awasin kamu di rumah. Aris, jangan kasar sama istrimu. Lepasin dia. Aku udah gak kuat. Aku harus makan. Oh, jadi ini kelakuan kamu di belakang aku. Pantesan berat badan kamu gak turun-turun. Mas, aku lapar banget, Mas. Dari sore perutku perih sekali. Kepalaku rasanya mau pecah. Cuma satu bungkus ini aja, Mas. Tolong. Kamu gak punya harga diri ya? Cuma karena nafsu makan, kamu rela bohongin suami sendiri. Kamu tahu nggak berapa kalori dalam mie instan itu? Aku butuh tenaga buat menyusui Arka, Mas. Asiku kering kalau aku nggak makan. Aku mohon, kali ini aja. Biar makin kering sekalian. Kalau kamu nggak bisa disiplin, kamu nggak berhak makan. Nih, makan tuh di tempat sampah. Kalau kamu emang udah kayak binatang yang nggak bisa nahan lapar. Kamu jahat, Mas. Kamu bener-bener nggak punya hati. Jangan berani-berani masak lagi. Kalau aku cium bau makanan lagi, aku sita semua uang belanja kamu di bulan depan. Kamu harus senyum terus, jangan loyo begitu. Tegakkan punggung kamu, biar perutnya nggak kelihatan berlipat. Jangan bikin aku malu. Mas, aku pusing banget. Kepala aku muter. Aku butuh duduk. Tolong, Mas. Aku belum makan apa-apa dari kemarin. Wah, Haris, ini istrimu. Luar biasa ya. Baru melahirkan tapi badannya sudah kembali seperti model. Hebat kamu jaga penampilan istri. Ah, Pak Bos bisa aja. Iya Pak, saya selalu ingatkan dia kalau penampilan itu nomor satu. Kami memang sangat disiplin soal pola makan Pak. Mas,
Aku nggak kuat. Ya ampun, tolong, ada yang pingsan. Mbak, bangun mbak, istrimu kenapa Riz? Nggak apa-apa pak, kayaknya lagi kecapean aja. Ya udah, coba kamu bawa ke pinggir dulu, biar nggak jadi tontonan orang-orang. Hana, bangun, jangan bikin aku malu di sini. Hana, aku bilang bangun, jangan acting begini. Kamu puas bikin aku jadi bahan tontonan orang sekantor. Semua orang mikir aku nggak bisa kasih kamu makan. Kamu sengaja kan pingsan biar makan enak setelah ini. Akting kamu murah banget, Hana. Aku benar-benar pusing, Mas. Aku pingsan karena tubuhku nggak sanggup lagi. Kamu bahkan nggak nanya aku baik-baik aja atau enggak. Capek aku sama kamu. Kita pulang sekarang. Jangan harap besok kamu bisa keluar rumah. Kamu benar-benar sudah merusak reputasi yang aku bangun bertahun-tahun. Oke, udah selesai ya ditimbangnya. Bu Hana, coba jelaskan ke saya, kenapa dalam 1 bulan ini berat badan Raka bukannya naik, malah turun drastis, sampai masuk ke zona kuning begini, Bu? Dia memang agak rewel beberapa hari ini, Dok. Mungkin karena ASI saya agak berkurang. Bukan berkurang, Bu. Arka ini kekurangan nutrisi. Dia lemes, matanya juga cekung, dan kulitnya mulai kering. Bu Hana sendiri juga kelihatan sakit. Ibu makan apa aja akhir-akhir ini? Saya dipaksa diet ketat sama suami saya, Dok. Saya cuma boleh makan sayur dan air putih. Suami saya marah kalau saya makan protein karena dia mau saya cepat kurus. Apa? Ini gila, Bu Hana. Apa suami ibu nggak tahu kalau kualitas ASI itu tergantung sepenuhnya dari apa yang ibu makan? Ini malpraktik dalam keluarga. Ibu bisa kehilangan Arka kalau terus-terusan begini, Bu. Saya takut sama suami saya, Dok. Dia selalu maksa saya buat diet. Saya buatkan surat rujukan medis dan diagnosa resmi ya, Bu. Di sini saya tuliskan kondisi Arka kritis karena asupan nutrisi ibu yang dihambat secara sengaja. Kalau suami ibu masih memaksa, surat ini bisa jadi bukti hukum, Bu. Ibu harus makan sekarang juga, atau saya akan panggil dinas sosial untuk urusan ini. Apa seserius itu ya, Dok? Saya nggak tahu kalau dampaknya bakal separah ini buat Arka. Tidak ada kecantikan yang sebanding dengan nyawa anak, Bu. Pulang dari sini, ibu harus makan protein yang banyak. Kalau suami ibu marah, suruh dia menghadap ke saya. Pulang, gara-gara kamu pingsan di acara kemarin, aku jadi diomongin anak-anak kantor. Kamu emang sengaja kan pengen ngerusak harga diri aku? Harga diri kamu? Terus gimana dengan nyawa Arka, Mas? Baca itu, baca yang dibilang dokter soal anak kamu sendiri. Alah, ini dokter cuma mau nakut-nakutin kamu aja supaya jualan vitamin dia laku. Jangan jadiin alasan kesehatan anak buat nutupin kemalasan kamu diet. Hahaha, kamu bener-bener sakit jiwa, Mas. Apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Jangan harap kamu bisa bawa Arka keluar dari rumah ini. Aku lebih milih jadi ibu yang gemuk tapi sehat buat anakku daripada harus kurus tapi ngebunuh anakku sendiri. Aku nggak mau egois kayak kamu. Jadi aku mau pergi, Mas. Kamu urus aja harga diri kamu itu sendiri. Hana, kamu jangan nekat ya. Kamu nggak punya uang kalau nggak dari aku. Aku lebih baik makan nasi garam di rumah ibuku daripada makan air putih di rumah ini. Tapi batin anakku tersiksa. Selamat tinggal, Aris.
Makan yang banyak, nak. Ibu nggak kuat lihat kamu sampai sekurus begitu. Bu, nggak apa-apa aku makan sebanyak ini. Aku takut nanti. Nggak ada takut di rumah ini, sayang. Kamu itu lagi menyusui Arka. Kamu butuh tenaga. Lihat tuh Arka di kamar sudah mulai mau minum susu lagi. Setelah semalam ibu kasih sup kaldu. Kamu harus kuat kalau anakmu sehat. Rasanya enak banget, Bu. Aku baru sadar betapa menderitanya aku selama ini cuma buat nurutin kemauan Mas Aris. Aris itu sudah buta karena gengsi. Tega-teganya dia biarkan cucu dan ibu kelaparan cuma demi gengsi. Kamu lihat Arka tadi, habis minum ASI kamu langsung tidur pules. Nggak rewel kayak pas kamu baru datang semalam. Iya, Bu. Aku sampai nangis tadi pas lihat asiku keluar banyak lagi. Aku merasa bodoh banget sempat nurut sama Mas Aris. Kamu nggak bodoh, harusnya Aris yang muliakan kamu, bukan malah menyiksa begitu. Sekarang kamu di sini, jangan ada diet-diet konyol lagi. Kamu harus sehat buat Arka. Masalah Aris, biar dia rasain sendiri gimana rasanya hidup tanpa anak dan istri. Aku nggak akan balik lagi sebelum dia sadar, Bu. Aku mau Arka punya ibu yang bahagia, meski badanku nggak selangsing dulu. Itu baru anak ibu. Habiskan makanannya, terus kita ke puskesmas depan buat cek lagi berat badan Arka. Semoga semuanya baik-baik aja. Anak pintar, senang ya bisa jalan-jalan pagi. Sekarang kita hidup tenang, Nak. Ibu sehat, Arka juga sehat. Anak, kamu kelihatan jauh lebih cantik sekarang. Kenapa dulu aku cuma fokus sama lemaknya aja? Kenapa aku setega itu sama mereka? Kita pulang yuk, Nak. Ibu mau masak yang enak buat kita nanti siang. Nenek pasti udah nunggu di rumah. Aku hancur, Han. Rumah sepi, nggak ada kamu, nggak ada anak kita. Aku yang gila, bukan kamu. Ibu janji gak akan ada lagi orang yang boleh bikin kita ngerasa gak berharga cuma karena fisik. Kamu harus tumbuh jadi laki-laki yang tahu cara menghargai hati perempuan ya, Nak.